Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa hari ini dipimpin oleh ketua kelasnya, Dede Intan ya. Boleh silakan. Siap, berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Semangat? Semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat ya, harus senang? Senang ya, baik, alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu atau mengecek kehadiran kalian ya. Akbar hadir. Aldi Gunawan hadir. Alfia Risti. Banyak yang hadir hari ini ya. Yang tidak hadir ada 3 orang. Anissa Paujia tidak ada keterangan ya. Kemudian untuk yang sakit Febrianti sama siapa? Refti. Kita doakan semoga yang sakit dapat disembuhkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan kembali ya, supaya kita bisa kembali berkumpul di kelas mengikuti pembelajaran setiap hari ya. Baik. Nah, anak-anakku, Bapak ingatkan kembali terkait dengan sikap disiplin ya. Jadi, sikap disiplin ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap disiplin ini salah satunya adalah disiplin terhadap diri sendiri. Kita harus tahu dari mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur kembali kita harus ngapain. Nah, kalau misalkan terjadwal, tahu kapan kita belajar, kapan kita bermain, kapan kita sarapan, kapan kita makan, nah itu kan kapan kita istirahat. Jadi semua akan teratur. Kalau misalkan teratur, kita akan mendapatkan dampak positif dari sifat disiplin itu. Ya. Sifat disiplin ini juga nantinya akan berdampak ketika kalian bekerja di dunia industri. Ya. Kalau misalkan waktunya masuk kerja, kalian akan tepat waktu masuk kerja. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak pengen kalian lebih fokus. Kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya seperti ini. Ketika Bapak mengucapkan selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau misalkan Bapak mengucapkan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Gitu ya. Kalau misalkan Bapak mengucapkan selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Kalau misalkan Bapak mengucapkan selamat malam, tidak ada tepuk tangan atau berhenti tangannya ya. Siap? Siap. Paham? Nah, oke, kita mulai ya, kita uji coba ya. Kalau misalkan ada yang salah, Bapak pengen berdiri dan mengucapkan cita-citanya pengen jadi pengusaha apa? Ya, siap ya? Nah, berarti harus fokus ke depan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Jangan bisa, silahkan berdiri. Cita-citanya kalau mau jadi, ketika kamu jadi pengusaha sukses, pengen jadi pengusaha apa? Silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jahra Pusita. Cita-cita saya
menjadi pengusaha? Yang menjadi pengusaha ingin menjadi Pengusaha di bidang fashion. pengusaha di bidang fashion. Tepuk tangan untuk jalan. Keren ya, pengusaha di bidang fashion ya. Oke. Masih ingat materi sebelumnya apa? Produksi massal. Coba diingat-ingat kembali. Produksi itu apa? Kegiatan Ya. menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru hingga lebih bermanfaat dalam hidup kehidupan. Betul. Betul. Tepuk tangan untuk siapa? Intan Nurhaliza. Bagus deh, Intan menjawab pertanyaan. Jadi produksi itu masih ingat ya? Produksi itu adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Masih ingat ya produksi? Kalau massal itu apa sih? Coba Akbar lebih keras suaranya. Mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Iya, betul ya. Betul yang disampaikan oleh Akbar, mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang disebut dengan massal. Tepuk tangan juga untuk Akbar ya. Jadi masih ingat ya produksi massal atau materi sebelumnya tadi pertemuan sebelumnya ya. Produksi massal sebelumnya kita telah mempelajari produksi massal. Nah, hari ini kita akan mempelajari masih berkaitan dengan produksi massal. Tapi bab selanjutnya yaitu tentang perakitan produk. Dalam produksi kan itu ada perakitan ya, ada assembly ya. Nah, sekarang kita akan membahas atau mempelajari tentang perakitan produk ya. PowerPoint-nya semua terlihat? Lihat ya. Baik. Bab hari ini atau pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perakitan produk. Nah, setelah kita mempelajari tentang perakitan produk, diharapkan siswa atau peserta didik atau kalian memahami pengertian dan metode dari perakitan produk barang dan jasa. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi komponen apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah produk dan metode perakitan produknya. Ya, metode apa yang digunakan dalam proses perakitan produk. Ya, jadi kita akan bahas terkait dengan pengertian dan metode perakitan produk barang dan jasa. Nah, lihat foto di depan. Ini adalah foto apa? Yang keras suaranya? Perakitan apa? Perakitan mobil ya. Nanti kalian sudah tahu ya, perakitan itu adalah seperti ini contoh fotonya. Nah, ini apa? Perakitan juga. Perakitan apa? Perakitan sepeda. Di sampingnya ini apa? Komponen atau bahan atau komponen yang dibutuhkan untuk apa? Untuk merakit sepeda. Ya, wah sudah pintar ya. Hebat ya. Nah, perakitan adalah proses penyusunan atau penggabungan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Sebelum ya, ada beberapa metode yang digunakan dalam proses penyambungan komponennya. Ya. Yang pertama adalah metode cascade. Metode cascade adalah metode perakitan antar komponen dengan langkah yang berurutan. Biasanya kalau misalnya kalian beli produk, kemudian produk tersebut di kemasannya atau di dusnya suka ada cara merakitnya dengan tahapan-tahapan yang harus sesuai. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nah, itu adalah metode perakitan dengan menggunakan metode cascade. Ya, proses penyambungan komponen dengan menggunakan metode cascade. Masih ditinjau dari proses penyambungan komponen. Metode yang kedua adalah metode keseimbangan. Metode keseimbangan ini adalah metode yang proses penyambungannya atau proses penyambungan komponen-komponennya menggunakan spot welding. Spot welding ini adalah pengelasan, ya. Jadi ketika menggabungkan sebuah komponen itu perlu menggunakan pengelasan.
Nah, ini dinamakan metode keseimbangan atau penggunaan kelas spot. Ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Biasanya kalau misalkan untuk metode keseimbangan ini digunakan untuk produk-produk kendaraan seperti motor, mobil, pesawat, kereta api yang perlu keseimbangan dan menggunakan spot welding atau pengelasan. Ya. Jadi kalau misalkan proses penyambungan komponennya yang perlu menggunakan pengelasan dinamakan metode keseimbangan. Ada yang bisa menyampaikan metode apa saja? Acungkan tangannya. Oke, Bayu silakan berdiri. P3 metode apa saja dalam proses penyambungan komponen? 1. Metode cascade. Metode cascade. 2. Metode keseimbangan. Metode keseimbangan. 3. Metode bongkar pasang. Metode bongkar pasang. Tepuk tangan untuk Bayu ya. Ya, berarti Bayu sudah paham ya materinya ya. Ya. Selanjutnya ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Kalau tadi ditinjau dari proses penyambungan komponen, cara menyambungkannya. Kalau tadi ya, kalau sekarang ditinjau atau dilihat dari sifat komponennya. Si komponen ini sifatnya seperti apa? Pertama adalah ditinjau dari sifat komponen yang dirakit, sifat si komponennya. Ada metode dapat ditukar-tukar. Nah, pada metode ini bagian-bagian atau komponen tersebut yang dirakit itu dapat ditukar satu sama lain karena sudah memiliki standar secara nasional atau semua perusahaan yang memproduksi komponen tersebut itu memiliki standar yang sama karena standarnya secara nasional. Ditinjau dari sifat komponen yang dirakit, metode yang kedua adalah metode pemilihan. Metode yang kedua adalah metode pemilihan. Pada metode ini, komponen-komponennya yang dihasilkan dengan produksi massal yang memiliki standar atau spesifikasi tersendiri. Kalau tadi memiliki standar secara nasional atau internasional ya, sehingga ketika komponennya itu bisa digantikan dengan komponen merek lain, itu apa yang dapat ditukar-tukar ya. Kalau yang ini metode dengan pemilihan, ketika si komponennya rusak itu tidak bisa diganti dengan komponen lain, tetapi harus dengan merek yang sama atau komponennya hanya bisa diganti dengan komponen dari perusahaan yang sama mengeluarkan produk tersebut. Contohnya biasanya LCD handphone. Ya, LCD handphone kalau misalkan LCD-nya sudah rusak, itu tidak bisa diganti dengan LCD yang lain, merek lain. Beda karena beda ya. Biasanya harus dengan merek dan tipe yang sama. 3. Masih ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Metode yang ketiga adalah metode individual. Metode individual ini adalah pada metode ini komponen yang akan dirakit harus dipasangkan terlebih dahulu dengan pasangannya. Jadi sifat si komponen ini tidak bisa digabungkan, tidak bisa dirakit menjadi sebuah alat sebelum komponennya digabungkan terlebih dahulu dengan komponen-komponen yang lain. Ya. Baru nanti setelah digabungkan komponen tersebut dengan pasangannya bisa digabungkan kembali dengan komponen yang lain sehingga menjadi sebuah alat atau mesin yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya ban sepeda. Ban sepeda itu terdiri dari beberapa komponen, jari-jarinya, kemudian velgnya, ya, dan pinggirnya, bannya. Nah, baru ketika sudah jadi digabungkan ke bagian dari bodi sepeda. Seperti itu ya. Paham sampai di sini? Ya. Jadi ada dua bagian metode ya. Yang pertama ditinjau dari proses penyambungannya. Itu ada 3 metode: cascade, keseimbangan, bongkar pasang. Ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Itu ada 3 metode juga. Apa tadi? Dapat ditukar-tukar, pemilihan, dan individual. Nah, sekarang Bapak minta
kalian membuat kelompok sesuai dengan minatnya masing-masing. Silakan membuat kelompok ya, sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian tugasnya cari ide produk sesuai dengan program kalian. Ini jurusan apa? Teknik itu apa? Teknik elektronika industri. Jadi ide produknya harus berkaitan dengan teknik elektronika industri. Kemudian kalian cari tahu komponen apa saja yang dibutuhkan dalam produk yang kalian pilih. Ya, atau ide produk yang kalian sudah pilih. Ya, cari tahu komponen yang dibutuhkannya apa saja sih. Kemudian setelah itu dalam proses penyambungan, dianalisis. Dalam proses penyambungan komponen, produk tersebut menggunakan metode apa? Tadi kan ada 3 ya, masih ingat ya? Ya, masih ingat. Dalam proses penyambungan komponen, produk tersebut menggunakan metode apa? Kemudian ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Ditinjau dari sifat komponen yang dirakit menggunakan metode apa? Ya, paham sampai di sini tugasnya? Paham. Silakan boleh mencari kelompoknya masing-masing sesuai dengan minat kalian. Kemudian dikerjakan tugasnya. Nanti Bapak akan ada pengarahan kembali. Silakan boleh. Kelompok ini sudah satu kelompok. Sudah. Yang ini sudah satu kelompok. Nah, yang belakang sudah satu kelompok ya. Ya. Untuk Hilal kelompoknya dipanggil siapa? Oh, di situ. Baik. Boleh agak maju ke depan saja Hilal. Di sebelah sini. Ya. Berarti ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok ya. Baik. Nah, di sini Bapak akan memberikan pilihan kepada kalian dalam mengerjakan tugas. Bapak sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa atau LKPD yang bisa kalian manfaatkan sebagai hasil untuk menuliskan hasil diskusi. Ya. Nah, LKPD ini bisa digunakan sebagai untuk menulis atau menyimpulkan hasil diskusi di sini ya. Nah, di sini ada yang pertama, gambarkan ide produk yang kalian cari ya, yang sudah kalian temukan. Gambarkan ide produk yang sudah kalian temukan di dalam kotak ini. Kemudian yang kedua, komponen apa saja yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Kemudian yang ketiga, analisis produk tersebut. Dalam proses penyambungan komponen menggunakan metode apa? Di bawahnya ditinjau dari sifat komponen yang dirakit menggunakan metode apa dan jelaskan. Ya. Nah, selain LKPD ini, Bapak juga memberikan kalian pilihan, boleh menggunakan Canva dalam menyajikan hasil diskusi, boleh menggunakan LKPD ini yang sudah Bapak siapkan, boleh menggunakan Canva. Lebih bagus kalau misalkan kalian sudah paham Canva, bisa hasil diskusinya menggunakan Canva ya. Nanti kita tampilkan. Kalau menggunakan Canva, nanti ide usahanya bisa kalian cari ya, fotonya ya di internet ya. Kemudian kalau misalkan Pak, saya biasanya pakai Word, aplikasi Word Office. Nah, itu boleh ya, silakan. Atau aplikasi lainnya yang kalian sudah bisa menggunakannya, kalau kalian sudah paham. Ya, sampai di sini tugas kelompoknya sudah dapat dipahami. Paham ya? Ya. Ada yang mau bertanya terkait tugas ini? Tidak ada? Tidak. Baik, silakan boleh dikerjakan sambil nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya. Kalau misalkan mau di Canva, LKPD-nya tidak perlu diisi ya. Baik, mohon perhatiannya ke depan.
sebelum memulai aktivitas diskusinya, Bapak ada sebuah teknik supaya kalian lebih rileks dalam berdiskusi. Namanya teknik stop. Ya. Jadi kalian coba silakan posisikan duduknya senyaman mungkin. Rileks. Silakan boleh matanya dipejamkan, Bapak hitung 10 detik, nanti buka kembali matanya setelah 10 detik. 1 2 3. Relax atau jadi ngantuk? Relax ya. Relax ya. Oke, silakan dikerjakan kembali tugas kelompoknya. Produknya boleh ya kalian paham ya. Yang bisa kalian buat. Yang kalian mengerti komponen-komponen. Enggak semua produknya sudah ada. Nanti kalian ambil kemudian dianalisis dari proses penyiapan komponen dan satu komponennya juga ada jelasnya. Maaf ya. Produknya apa? Satu elektrik. Wah, satu elektrik. Waktunya sampai dengan jam 9.50 ya. Jam 9.50 waktunya. Jadi masih ada waktu 12 menit lagi untuk berdiskusi ya. Silakan. Yang sudah selesai dan yang sudah siap presentasi, ada yang berani presentasi duluan? Silakan. Boleh, silakan. Kita nuraninya boleh di depan ya, di sini ya, biar terlihat oleh teman-temannya. Silakan. Yang ini ya, produknya yang ini ya. Ya, silakan boleh di depan. Boleh. Di sini di sini aja nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Harija. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan sapu elektrik menggunakan metode saja. Pertama-tama, komponen untuk membuat sapu elektrik yaitu cutter, gunting, jarum bentul, sumpit, tali rapia, botol, kardus, dinamo, saklar, soket baterai, dan baterai 9 volt. Ditinjau dari proses penyambungannya menggunakan metode cascade, yaitu metode dengan langkah yang berurutan. Agar proses pembuatannya lebih jelas dan lebih mudah. Ditinjau dari sifat komponen menggunakan metode yang dapat ditukar-tukar karena bisa menggunakan barang atau merek lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, yang berani presentasi pertama ya, hebat ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini produknya adalah apa? Sapu elektrik. Sudah disampaikan komponennya dan kebutuhannya apa saja untuk membuat sapu elektrik. Kemudian sudah dianalisis dari proses penyambungannya. Sapu elektrik ini menggunakan metode cascade. Berarti proses penyambungannya harus berurutan. Lebih tepatnya menggunakan metode bongkar pasang. Kemudian ditinjau dari sifat komponen
produk komponennya menggunakan metode dapat ditukar-tukar. Bisa ya, karena dari komponen-komponen yang tadi disampaikan, ini komponennya bisa diganti dengan merek yang lain atau memiliki spesifikasi yang sama secara nasional dan internasional. Baik, tepuk tangan kembali untuk kelompok 1 ya. Bagus. Ada lagi kelompok yang siap. Baik ya. Semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada beberapa kelompok yang masih kebingungan untuk menganalisis metode perakitan apa dalam proses penyambungan komponen dan sifat komponen ini menggunakan metode apa. Yang masih ada beberapa kelompok yang masih kebingungan atau belum paham. Bapak menyediakan waktu di luar jam pelajaran kalau misalkan kalian masih perlu pemahaman terkait dengan pembelajaran hari ini ya. Kemudian untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum dengan materi yang disampaikan hari ini, silakan buka handphonenya masing-masing kelompok ya. Satu handphone saja masing-masing kelompok. Masih www.kahoot.id ya. Nah, www.kahoot.id. Atau bisa di-scan dulu. Nah, game gamenya sudah ada di depan. 1327288. Nanti ditulis namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Silakan. Kita mulai. Kita mulai, semua sudah masuk ya. Kuis perakitan produk. Ya. Suatu proses penyusunan atau penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin memiliki fungsi tertentu disebut tidak usah disebutkan, tulis di Kahoot-nya ya, di handphone-nya ya. Ini kalau cepat jawabnya lebih bagus ya. Ya, lima-limanya benar, temukan. Ya, kelompok 2 tercepat. Selanjutnya, berikut ini adalah metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen kecuali. Ya, ya, 2 kelompok menjawab benar, yang lainnya salah ya. Kita lihat posisinya, kelompok 1 menjadi. Kemudian pada metode perakitan individual, proses pemasaran komponen dilakukan secara ya, menjawab betul. Kita lihat posisi 3 besar. Ya, ketiga adalah kelompok 5. Yang siapa sudah memberikan kanan? Kelompok 5. Kelompok 6 di posisi ke-2. Selamat untuk kelompok 6. Dari posisi pertamanya dipegang oleh kelompok 1. Ya, alhamdulillah bisa sudah selamat ya kelompok-kelompok yang sudah berhasil menduduki podium ya untuk kuis Kahoot pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak pengen ada komentar atau umpan balik atau komentar positif dari siswa selama pembelajaran hari ini. Pembelajaran ini bagaimana? Coba diajukan tangannya. Boleh silakan dirikan. Dirikan tangannya. Ya silakan. Berdiri. Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan saya mendapatkan hal-hal baru yang menurut saya
Ya, terima kasih kepada sudah. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Intan dan Hanis. Untuk minggu depan kalian tadi kan sudah mendiskusikan ide produk, kemudian sudah menyampaikan komponen yang dibutuhkan. Nah, minggu depan kalian siapkan komponen-komponen yang tadi dibutuhkan ya untuk kita praktekkan merakit sebuah produk. Ada pertanyaan untuk hari ini? Untuk materi hari ini ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Sudah. Baik. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian yang akan datang. Tetap semangat. Ya. Bapak pengen semangatnya. Semangat pagi. Luar biasa ya, walaupun kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran, tapi semangat paginya masih luar biasa. Baik, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk menutup pertemuan hari ini. Alhamdulillah.